Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mitra Herbalindo Utama sekalian yang telah gabung di acara Zoom pagi ini. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan semangat. Semoga juga di hari ini, di pagi ini, teman-teman siap mendapatkan insight-insight baru melalui acara Live Talk kali ini. Baik, terima kasih yang sudah bergabung di acara Zoom pagi ini. Kali ini kita ada di episode ke-121, teman-teman. Dan seperti biasa, kita akan membawakan sebuah tema yang cukup menarik. Dan tema pagi hari ini menurut saya cukup bagus sekali karena sangat dekat sekali dengan dunia yang saat ini sedang kita geluti, yaitu di dunia usaha herbal dan produk pangan fungsional. Apa itu temanya? Temanya adalah mengenal tanaman obat dan tren produk diabetes. Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tahu bahwa diabetes saat ini merupakan salah satu dari beberapa penyakit metabolik yang cukup mengalami banyak peningkatan kasusnya. Jadi cukup diperbincangkan juga. Nah, kita mau mengangkat tanaman obat, terus bagaimana fungsinya, cara kerjanya, dan beserta tren-tren sediaan produk untuk diabetes ini. Tapi kali ini seperti biasa juga, saya nggak sendiri. Saya sudah ditemani oleh narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Saya perkenalkan beliau Dr. Didit Aktono Hadi. Beliau adalah salah satu pengampu dari layanan konsultasi medis kami di Herbalindo Utama yang telah berapa tahun, Dok? Berapa ya? 12 ya? 12 tahun. 12 tahun mengampu layanan konsultasi medis di Herbalindo Utama. Di Herbalindo Utama. Dan ya. beliau juga expert dan menekuni pengobatan herbal, khususnya di obat-obat tradisional bahan alam Indonesia ya, Dok. Gimana, Dok, kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Sehat, Pak Anim. Lama sekali tidak bersua dalam satu frame dengan Dr. Didit Aktono Hadi. Iya. Baik, Dok. Ini kita tidak panjang lebar, Dok. Kita mau langsung aja, tidak banyak ngobrol di depan. Nah, tadi yang seperti saya sampaikan, Dok, tema kali ini adalah mengenal tanaman obat dan tren produk diabetes. Tapi sebelum kita bahas ke itu, Dok, mungkin barangkali teman-teman dan Bapak Ibu peserta Zoom pagi ini penasaran juga. Penyakit metabolik di Indonesia itu kondisinya seperti apa? Khususnya diabetes ya, terutama di tahun-tahun terakhir ini yang kalau kita melihat beberapa berita kok kayaknya semakin kesini semakin cukup meningkat gitu loh. Bagaimana, Dok, pandangan Dr. Didit? Ini kalau kita lihat ya, slide-nya bisa ditampilkan di halaman pertama. Kalau kita lihat ini ya, kalau penyakit metabolik itu kan seringkali berkaitan dengan gaya hidup kita ya. Iya. Nanti kan banyak, ada hipertensi, kemudian diabetes, kemudian hiperkolesterolemi, hiperurisemi, peningkatan asam urat itu kan semuanya berkaitan dengan gaya hidup ya. Nah, kita fokus di DM tipe 2 ini ya. Kalau DM kan banyak ya, ada paling enggak ada 3 yang kita kenalkan ya. DM tipe 1, kemudian DM tipe 2, sama yang DM yang berkaitan dengan kehamilan, gestasional. Kalau yang DM tipe 1 itu kan berkaitan dengan gangguan autoimun. Nah, ini yang kita fokus di kasus terbanyak ya, Dok, ya? Tipe 2 ya? Tipe 2. Nah, tipe 2 ini kalau kita bicara ini ya, berapa banyak penderita di seluruh dunia, itu diperkirakan dari hasil survei itu 370 juta lebih. Dan ini yang 370 juta lebih ini khusus yang sudah diabetes ya? Diabetes. Belum termasuk yang resiko pre-diabetes. Beresiko pre-diabetes seperti itu. Itu pun data yang terbaca. Kan kita nggak tahu
Yang nggak periksa ya nggak terbaca ya dok ya. Bisa jadi kan fenomena gunung es ya. Es begitu. Yang kelihatan cuma di atas puncaknya aja, yang di bawah nggak tahu. Mungkin dia nggak punya ini ya akses ke layanan kesehatan atau mungkin gangguan secara finansialnya untuk periksa itu. Nah ini sendiri dari 370 juta itu 90%-nya adalah penderita DM tipe 2. Tipe 2 tadi. Nah, kalau di Indonesia sendiri, hasil survei yang terakhir saya baca itu, penderita jumlahnya 20 jutaan. 20 jutaan, anggap aja itu angkanya hampir sama ya, dengan persentase 90% tadi. Kemungkinan kan sekitar 18 juta penderita DM tipe 2. Belum termasuk yang tadi Pak Anim sampaikan tadi, yang yang beresiko besar untuk mengalami diabetes tipe 2 ini. Ini banyak sekali. Ini kenapa jadi kita bahas masalah ini? Ini masalahnya terus terang ya, kayak DM tipe 2 ini kan jadi momok ya. Satu ini dia harus dikelola terus menerus karena sudah ada gangguan kan di metaboliknya itu, terutama mungkin di pankreasnya. Nah ini kunci ya, berarti keywordnya dikelola terus menerus. Iya, dikelola terus menerus. Tapi kalau kita ini nanti kaitannya kan, kalau di layanan konsultasi banyak yang tanya bisa sembuh nggak ya gitu. Nah ini itu kan banyak sekali juga pertanyaan kan, bener kan, sama kan ya. Jadi bisa sembuh nggak? Saya juga nggak bisa bilang bisa sembuh atau nggak. Tapi kalau kondisinya jadi terkontrol, artinya terkontrol itu gula darahnya tidak melonjak, kemudian stabil di angka itu, kemudian ada perubahan gaya hidup seperti itu. Nah, itu udah bagus. Nah, ini yang jadi masalah. Ini harus dikelola terus-menerus. Kalau dia sudah percaya dengan obat kimia, ini bukan masalah kontroversi obat kimia atau tidak, karena itu kan pengobatan kan ya. Kalau dia konsumsi obat kimia itu kan jadinya terus-menerus harus dikonsumsi tiap bulan. Kan tahu sendiri. Kayak misal di Vaskes kayak gitu, nanti ada prolansia kayak gitu kan. Dia mesti nanti kan ada acara ketemu di Vaskes kan ya. Reuni di Vaskes ketemu, nanti pulang udah bawa obat, ini buat 1 bulan. Kan. Obatnya udah banyak macam-macam, paling tidak kan 2-3 macam. Tapi ini dok yang menarik dok, ini sebelum kita lanjut semakin jauh. Kalau DM tipe 2 itu kan salah satu penyebabnya kan penurunan fungsi tadi itu ya, dari salah satu organ pankreas ya. Kalau boleh tahu penyebab terbanyak atau penyebab utamanya ini sebenarnya apa sih dok? Apakah memang faktor keturunan atau pola gaya hidup nih? Dua-duanya berpengaruh itu. Dua-duanya keturunan, iya secara secara keturunan, secara genetik itu mempermudah seseorang itu terkena resiko itu ya. Tapi kalau kita kembali ya, apakah zaman dulu itu diabetes tipe 2 itu pada orang-orang yang makanannya alami, itu apakah juga mengalami? Kan kita nggak punya data. Tapi yang jelas tiap tahun atau tiap mungkin berapa waktu ketika ada survei kesehatan kayak gitu, jumlah penderitanya kan naik terus kan? Semakin naik. Iya, artinya apa? Jadi faktor genetik itu tidak dominan, tapi dia berpengaruh. Yang paling berpengaruh tentu aja gaya hidup. Gaya hidup, apalagi sekarang serba makanan serba cepat, serba manis. Kalau nggak manis itu nggak enak dong. Indonesia itu dia masuk di 10 besar jumlah penderitanya, di 10 besar di dunia. Jadi dia masuk di ranking 10 besar jumlah penderitanya. 20 juta tadi. Itu banyak banget. Ya memang penduduk kita banyak. Penduduk kita banyak dibandingkan mungkin kayak Brunei atau mungkin Singapura kayak gitu ya. Tapi banyak seperti itu kan tetap nanti larinya kan ke pengelolaannya seperti apa. Betul. Kemudian apalagi kalau sekarang BPJS kayak gitu ya. Dia yang diharapkan mau mengcover, rencananya kan seperti itu ya. Mau mengcover pengobatan di Indonesia, di banyak Vaskes. Tentu saja kalau dengan jumlah penderita yang banyak seperti itu, anggarannya kan tentunya jadinya semakin besar, berat ya. Semakin membengkak kan ya. Kalau nggak diikuti perbaikan di pola hidup ya. Indonesia ini juga salah satu negara pengkonsumsi gula
yang tinggi juga. Ya, terutama gula rafinasi ya. Terutama gula rafinasi. Iya. Malah beberapa waktu lalu sempat juga jadi salah satu isu juga terkait sugar tax. Nah, itu mungkin nanti bahasan yang berbeda ya, Dok ya. Iya. Kita mau kembali fokus ke sini. Nah, melihat peningkatan dan resiko terkait penyakit metabolit terutama yang diabetes ini, tentunya di perkembangan develop produk dan lain sebagainya, kita semakin banyak nih, Dok, melirik kaitannya produk-produk yang arahnya ke sini. Nah, ini yang mungkin nanti mau kita gali banyak nih, Dok, terkait dengan bahan alam dan tren penggunaannya, atau mungkin kita bisa dapat insight nih, bahan alam ini bisa bekerja menurunkan kadar gula darah itu seperti apa sih gitu. Nanti kita mulai dari ini dulu ya, yang dasar dulu ya. Jadi nanti kita bisa melihat satu herbal itu nanti dia akan berperan di bagian mana. Kan banyak posnya ya. Nah, ini kita bicara dulu. Di ini, viewport kedua slide 1, Mas. Ini apa yang terjadi di bawahnya. Nah, yang ini apa yang terjadi. Jadi kalau kita bicara apa yang berpengaruh dengan diabetes tipe 2 ini paling tidak ada 8 pos yang berpengaruh. Sel beta di pankreas sendiri itu ada 2 yang berpengaruh. Satu sel alfa pankreas, kemudian yang kedua sel beta pankreas. Kalau yang selama ini kita ketahui sel beta pankreas itu kan kaitannya dengan dia yang memproduksi hormon insulin. Iya, betul. Nah, kan hormon insulin ini apa? Hormon insulin ini yang dia berfungsi sebagai gambarannya kayak kunci. Jadi gambarnya kayak kunci sama pintu. Jadi hormon insulin ini yang bukakan pintu itu karena dia yang punya kunci ya. Kuncinya itu. Bukakan itu. Ini ada glukosa nih di dalam darah. Kan nanti dari makanan kita ya. Makanan yang kita diserap kan ya nanti di darah. Ketika masuk dari darah kan nanti masuk dialirkan ke seluruh tubuh ya. Di seluruh tubuh nanti larinya kemana? Ke sel-sel kan ya. Nah, ini kuncinya itu ada di depan pintu sel itu. Ketika nanti glukosanya udah ngantri di situ, buka ini pintu. Ayo masuk ke kelasnya gitu. Masuk ke situ. Nah, ini untuk digunakan oleh sel. Dimasukkan ke sel untuk apa? Yaitu nanti kita pakai untuk kegiatan kita, untuk lari, untuk energi, untuk duduk, untuk makan, minum kayak gitu. Berarti ketika kadar insulin atau kemampuan pankreas memproduksi insulin turun, berarti ketersediaan kunci ini menurun. Bisa jadi kemampuan atau jumlahnya gitu ya. Nah, ini yang jadi masalah ini. Kenapa kok bisa? Kalau istilah medisnya terjadi resistensi insulin. Kenapa seperti itu? Kan fungsinya jelas. Kalau kita mungkin masih muda dulu ya. Ada namanya, kalau biasanya usia sekitar 15 tahun tuh ada namanya. Sekarang saya masih muda. Sama-sama 5. Kita masih muda. Kita masih muda. Jadi kayak misal di usia sekitar remaja sekitar 15 tahun itu ada masa di mana anak itu makannya banyak banget, istilahnya dokoh kalau ya? orang zaman dulu ngasih orang Jawa itu kan biasanya makan bisa sampai ini ya. Wah, 2 porsi dalam sekali makan gitu ya. Berani nggak sekarang makan segitu? Aduh, mikir. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa di usia? Karena organnya masih bagus. Jadi dia sel beta pankreasnya itu masih bagus untuk memproduksi hormon insulin. Nah, tapi ketika usianya bertambah, aktivitasnya juga berkurang. Kalau dulu kita mungkin Gen X kan ya. Gen X. Berangkat sekolah mungkin naik sepeda, jalan kaki kayak gitu ya. Sekarang kan enggak ya, polanya udah lain ya. Sekarang kan mungkin udah diantar mobil. Udah banyak duduknya ya, berangkat kerja aja duduk dong. Nah, ini yang membedakan. Jadi aktivitas kita yang berkurang, kemudian pola makan, itu akhirnya akan menyebabkan penumpukan glukosa di dalam tubuh. Ketika terjadi penumpukan glukosa dalam tubuh, itu istilahnya jadinya toksik. Gulanya itu jadi racun buat tubuh kita. Ketika sel-sel itu udah tertumpuk di situ, keracunan lah istilahnya, gulanya banyak banget, akhirnya insulinnya juga malas. Ibaratnya kayak pisau ya. Atau kayak
balik lagi kayak tadi kunci. Kunci itu kan ada gigi-giginya. Iya. Giginya tuh udah mulai aus. Udah aus. Mungkin ininya sama. Iya. Ini lubang kuncinya yang di pintu itu sama. Tapi kuncinya udah aus. Akhirnya kan tetap aja nggak bisa buka. Nggak mampu. Nggak bisa lagi buka. Nggak bisa masuk lagi ke situ. Akhirnya terjadi penumpukan. Itu yang bikin adanya resistensi insulin. Padahal gula darah tinggi. Gula darah tinggi terbaca sensornya kan. Otomatis tetap pankreas memproduksi, bacanya, wah insulinnya kurang nih. Produksi lebih lagi, lebih banyak lagi. Akhirnya lama-lama juga sel beta pankreasnya kan rusak. Yang namanya kita misal pakai sepatu terus-terusan kan, ada waktunya itu rusak juga ya. Karena pola hidup yang sejak dini itu konsumsi gula yang terus-terusan. Ya, apalagi sekarang ya mungkin nggak mencela mereka yang di bidang usaha itu ya. Tapi kan kita banyak lihat kan di tepi jalan itu banyak yang jual minuman manis. Es teh jumbo. Saya nggak ini ya, disclaimer dulu kan. Maaf ya, es teh jumbo ya. Bukan menyudutkan. Kita bicara dari sisi yang ada di sekitar kita. Itu yang bikin ini ya. Kalau saya sendiri sih alhamdulillah saya biasakan ya untuk mengurangi kalori. Saya biasakan minum tuh teh tawar. Tapi saya suka dok, ngomongin teh jumbo lagi ya. Saya suka es teh jumbo yang dia nyediakan gula terpisah dok. Wah itu. Sehingga kita bisa, opsional. Kita bisa tanpa gula atau mengatur level gulanya. Saya sendiri sejak usia mungkin mendekat ke 40 itu memang semakin terasa dok. Kalau dulu ibaratnya. Tapi masih kelihatan muda loh Pak Anim. Iya, saya masih muda emang. Nggak, maksudnya terkait dengan konsumsi tadi. Kalau dulu waktu masih Gen X gitu, masih usia belasan, kita kalau nggak makannya itu bahasa Jawanya munjung ya dok. Iya. Itu nggak puas ya. Iya. Malah kita sekarang kalau munjung itu kita maksa makan habis banyak, itu setelah makannya malah kondisi nggak enak. Iya, jadi badan ini ya. Nah itu apakah ada korelasinya juga dok dengan peningkatan kadar gula itu dok? Bisa. Jadi karena harusnya itu kan kalau dulu kita masih remaja kayak gitu nggak masalah ya. Habis makan tidur, ya seger aja sih. Tapi kalau sekarang kan enggak. Sekarang kan enggak makin banyak makan tuh makan nggak enak badan. Gitu. Tapi ketika kita kurangi makan ya, saya juga berusaha mengurangi makan juga ya. Itu badan lebih enteng loh. Badan lebih enteng. Balik lagi ke tadi ya, ke yang tentang dasar diabetes tipe 2 tadi. Itu baru satu di organ pankreas. Pankreasnya aja ini. Nah, tadi ada sel beta pankreas, masih ada sel alfa pankreas. Nah, sel alfa pankreas ini yang dia bekerja untuk memproduksi hormon glukagon. Hormon glukagon itu apa? Hormon yang dia bekerja untuk menyimpan gula, masukkan gula ke dalam membongkar gula yang ada di glikogen, gula otot itu menjadi glukosa lagi. Itu sel alfa pankreas. Dari alfa pankreas. Terus ada organ lain, sebenarnya kelenjar ini namanya, liver. Kelenjar hati ya? Ya, liver ini dia berkontribusi juga dengan DM tipe 2. Karena kenapa? Di liver itu ada namanya proses gluconeogenesis sama glycogenolisis. Pemecahan. Jadi kalau gluconeogenesis, neo itu baru, genesis itu kan pembentukan ya. Jadi gluko itu glukosa. Jadi dia pembentukan glukosa baru oleh organ liver. Ini sebenarnya kelenjar ya, kelenjar liver yang dia mempengaruhi proses metabolisme di tubuh tuh lebih dari 500 proses metabolisme. Ini salah satunya ini, pembentukan glukosa dari liver itu. Tahunya dari mana kok bisa itu? Kita kalau misal pas puasa ya, kita nggak makan ya dari pagi. Nggak makan, 12 jam dari 12 jaman kan ya. Tapi kita masih bisa untuk aktivitas kan. Apalagi paling lemesnya lah di hari 1 sampai ke 3 lah itu. Awal-awal lah ya. Kalau itu mungkin baru adaptasi. Tapi setelah itu kita kan udah terbiasa. Namanya tubuh. Kenapa begitu? Nah ini yang rahasianya. Ketika kita puasa, ternyata namanya glukosa itu masih ada di tubuh kita. Kita masih bisa untuk gerak. Dari mana sumbernya? Ya salah satunya dari pembentukan glukosa oleh glucogenesis tadi. Gluconeogenesis.
Nah, dari mana asalnya? Ya dari mungkin pembongkaran energi yang ada di kita, yang ada di tersimpan otot, ya, yang udah di otot ya. tersimpan, dibongkar. Ya nanti wajar kalau misal nanti di akhir bulan puasa bobot kita turun. Ya karena cadangan energi kita sebagian dibongkar. Kemudian dari asam lemak nanti dibongkar, dari protein dibongkar. Itu nanti untuk diolah jadi energi lagi. Itu yang sudah tersimpan di kita. Jadi nanti wajarnya sih kalau kita di akhir bulan puasa ya cadangan lemak kita sedikit turun, massa otot kita tidak berkurang, ya itu biasa. Contohnya ketika kita pas puasa, pasti ada periode mungkin sekitar siang sampai sore itu ya, badan terasa panas. Nah, itu masa kita cadangan energi kita itu dibongkar. Itu cirinya. Nah, ini livernya. Masih ada organ lain yang berpengaruh. Usus. Jadi di usus itu ada namanya hormon inkretin ya, dia diproduksi oleh sel di saluran pencernaan itu. Itu dia memproduksi hormon inkretin. Dia itu ada dua ya. Jadi ada GLP-1 sama GIP yang dia nanti akan memberitahu, oh ini di sini di usus ini ada makanan karbohidrat udah dicerna. Karbohidrat nanti kan dicerna, ada enzim namanya alfa glukoksidase sama amilase itu yang untuk alfa amilase atau apa itu saya lupa. Nah itu dia kan dipecah, karbohidrat nanti kan dipecah jadi glukosa yang sederhana. Kalau udah siap dipecah ini nanti kan tinggal diserap ya. Nah, tinggal diserap. Nah, ini ada namanya hormon inkretin tadi, GLP-1 sama GLP. Nah, ini nanti dia memberitahu, oh ini loh, dia ada glukosa. Dia memerintahkan untuk nyerap. Sini kirim insulin gitu lah. Siapkan insulinnya. Jadi nanti ketika diserap, insulin udah siap-siap untuk masukkan ke sel tadi. Nah, ini yang nanti berkaitan dengan hormon GLP-1 sama itu GIP itu berpengaruh ke rasa kenyang kita. Yang berhubungan dengan rasa kenyang kita. Nah, kalau terjadi gangguan di sini, ketika terjadi resistensi insulin seperti itu, ternyata terganggu juga proses pengiriman sinyal itu tadi untuk hormon insulinnya agak dikirim seperti itu. Hormon insulinnya nggak terkirim gitu. Nggak efektif. Nggak efektif ya. Nah, itu di usus. Jadi ada 8, termasuk otak kita ya. Itu bisa terjadi resistensi insulin di situ loh. Di otak kita. Jadi sama, prosedurnya tuh sama di otak kita. Otak kita itu kan isinya dominan lemak ya di situ. Dominan lemak. Tapi yang kita gunakan karbohidrat sebagai sumber energi. Dan otak ini dia gunakan energi total dari keseluruhan energi yang kita tersedia itu sebesar 20%, kan besar banget ya. 20%. Seperlimanya itu. Betul. Nah, kalau udah terjadi resistensi insulin ya sama, nanti prosesnya sama. Jadinya kayak tadi keracunan ya. Akhirnya nggak sensitivitas insulinnya jadi berkurang. Otomatis nanti otak kan baca ini kurang energi kayak gini, nggak. Padahal ini kita belum bicara soal apa akibatnya ya. Ini akibatnya di sebelahnya ada loh tadi. Akibatnya ini. Kalau ini berjalan nih dok, ketika insulin udah mulai resisten, produksi insulin terganggu, fungsinya nggak seperti normal, otomatis kan gula menjadi menumpuk di darah nih. Karena kan nggak terserap ke otot, ke sel dan lain sebagainya. Dan ini berjalan bisa sampai seberapa lama sehingga menimbulkan efek ke tubuh dok? Efek penyakit lah dibilang gitu. Kalau seberapa lama mungkin tentunya beda-beda ya. Relatif ya. Beda-beda, tiap orang kan kondisinya lain-lain. Seberapa besar dia paparan radikal bebas di tubuhnya, itu nanti pengaruh kan ke kerusakan sel beta pankreasnya. Kemudian kebiasaan harian, contohnya kayak merokok kayak gitu. Merokok kayak gitu kan dia mempermudah kerusakan di sel-sel tubuhnya. Nah, ini nanti pengaruh seberapa cepat nanti komplikasinya akan muncul. Komplikasinya nggak main-main karena banyak ya. Kan contoh aja ke retina. Nanti ada retinopati diabetika kayak gitu. Akhirnya kan nanti penglihatan kita akhirnya akan terganggu. Naudzubillah tadi. Kemudian ke ginjal. Nanti ada nefropati diabetika. Nanti fungsi ginjal terganggu. Akhirnya kan nanti
ada kerusakan di ginjal sampai beberapa bisa aja penderita diabetes itu nanti di periode tertentu dia akan mengalami harus dialisis, hemodialisis kayak gitu, cuci darah. Kemudian di saraf sendiri ada neuropati. Neuropati itu kayak apa sih? Mungkin gejala kesemutan tuh gejala yang paling ringan dari neuropati. Paling umum ya? Paling umum. Biasanya itu di ujung-ujung biasanya organ paling kita. Sering di ujung. Kenapa itu, di Dok? tangan. Di jari atau di jari kaki gitu, Dok? Iya. Kenapa seperti itu, Dok? Karena di situ juga aliran darahnya kan tidak sebesar di otot kita yang ini. Saluran darahnya kecil. Saluran darahnya kecil, kemudian saraf-sarafnya juga lebih halus, dan itu namanya saraf di ujung itu kan biasanya yang berkaitan dengan kita, misal untuk megang ini panas, ini dingin, kayak gitu. Nanti kan kerasanya jadi kebas kan. Paling sering kita gunakan. Jadinya kan kita tahu. Kita tahu ini panas. Lebih dulu efeknya ya. Bahkan yang parah itu ada dulu pernah waktu koas dulu ada cerita itu pasien dia naik ke siang-siang nih, naik ke atap rumah. Kalau dulu kan seringnya ada seng itu ya. Iya. Itu kulitnya tertinggal di situ kena sengnya tadi kan siang-siang panas. Mungkin melepuh. Iya, melepuh. Terus kemudian dia turun, tahunya berdarah. Dia nggak kerasa karena udah terjadi ini tadi, neuropati. Itu neuropati ya, kematian mati dalam ini Bapak. Dia udah sampai tahap parah ya. Oh iya. Kayak gitu. Sehingga sampai nggak kerasa, makanya kadang juga luka di bagian kaki sulit sembuh. Saya pernah Saya pernah merawat salah satu pasien itu dengan ini tentu dengan pengobatan ini ya, alami ya. Saya rawat waktu itu saya beri madu di dokanya itu. Saya oleskan madu karena waktu itu kebetulan pasiennya merasa khawatir kulitnya menghitam kayak gitu, khawatir nanti diamputasi. Ini disclaimer dulu, tiap pasien tidak bisa disamakan. Jadi harus saya sampaikan dulu, tiap pasien tidak bisa disamakan kondisinya. Nah, kebetulan waktu itu saya lihat lukanya masih cukup bagus kalau untuk diterapi. Artinya di situ ujung kakinya juga nggak menghitam. Artinya kan peredaran darah masih lancar ya. Masih berjalan. Masih berjalan di situ. Lukanya juga di dekat mata kaki. Kan areanya masih luas. Terus saya bersihkan, kemudian saya kasih madu, kemudian beberapa area itu saya angkat juga, yang hitam-hitam itu. Itu prosesnya nggak sebulan 2 bulan. Total itu sampai 5 bulan. Walaupun kalau yang sebelumnya itu waktu itu kebetulan dia periksa ke salah seorang dokter, itu katanya ini kalau misal di terapi terus-terusan perawatan luka itu bisa sampai ya total 7 bulanan. Paling tidak saya menghemat waktunya dia, menghemat biayanya beliau 5 bulan aja. 5 bulan. Alhamdulillah. Tapi ya ini namanya tetap tetap ini ya, menghabiskan sumber daya finansial kan kayak gini. Baik begitu. Belum lagi nanti ya lanjut, jadi masih ada resiko di penyakit kardiovaskuler. Betul ya. Ini yang komplikasi sih. Karena mungkin logika saya mungkin seperti ini ya, benar atau enggak nanti tolong dikoreksi. Ketika kadar gula di darah itu meningkat, terus nggak bisa diserap atau digunakan sebagai bahan bakar oleh sel atau otot, masuk ke otot, dia tetap aja di darah, dia kan akan ikut muter terus ya, Dok ya? Iya. Muter darah, sedangkan kita makan lagi setiap hari kan perlu makan ya? Iya. Makan lagi, masuk lagi, gula lagi gitu. Nah itu nanti jadi semakin banyak, semakin pekat berarti, Dok ya, darah kita? Ya, semakin pekat. Tapi nanti ada mekanisme di tubulus ginjal, di ginjal kita. Tadi yang kaitannya sama organ ginjal itu juga berpengaruh ke penyerapan reabsorpsi glukosa. Jadi setiap hari itu tubulus ginjal itu dia punya kemampuan untuk menyerap gula lagi. Itu kalau dihitung gramnya itu sekitar 130 sampai 180 gram lah tiap hari. Cukup besar ya. Gitu. Itu diserap balik lagi. Diserap balik lagi. Nah, sekarang kalau misal kita terlalu pekat, memang nanti akan terbuang. Akhirnya akan lolos dari sel tubulus ginjal. Nah, itu yang nanti kalau dulu orang-orang bilang
kencing manis Di ya karena gulanya kerubung semut. itu kenapa Karena air kencingnya manis sudah. Karena banyak kalau gula yang dibuang. zaman dulu, orang-orang zaman dulu, ahli medis zaman dulu itu sampai kencingnya Dites ya, nggak cuma dites, dirasain. Iya, zaman dulu. Ini kalau ilmu yang sekarang sampai segitu kan enggak kan? Enggak. Sekarang sudah banyak alat ya, bahkan portable dibawa di rumah, Ya, simpen, udah dicek aja. tinggal colok setiap saat bisa langsung gula darah puasanya berapa, kemudian gula darah sewaktunya berapa, nanti HbA1c-nya berapa. Udah selesai, kita ngecek kencingnya ya. Nah, tadi seputar DM tipe 2, perjalanannya gula, kemudian resikonya dan sebagainya. Kemudian terkait dengan kita mau beralih ke herbal, Dok, ke tanaman obat. Kita lebih ke tanaman obat ya, Dok? Iya. Nah, tanaman obat ini bisa bereaksi atau berfungsi menurunkan kadar gula darah, itu seperti apa gitu? Kalau saya, ini sedikit analogi dari yang saya pahami ya, beberapa saya ngambil analogi kayak gini, penyakit-penyakit yang manis itu obatnya pahit gitu. Gitu. Penyakit-penyakit yang dingin obatnya yang herbalnya yang hangat atau panas gitu ya. Nah, ini kayak gini, Dok, ini seperti apa, Dok, ini cara kerjanya herbal anti diabetes itu sebenarnya, apakah dia bisa langsung mengobati, meningkatkan fungsi tadi pankreasnya, atau dia ngebuang si gulanya, atau seperti apa, Dok? Iya. Ini kalau kita bicara dulu masalah potensi tanaman herbal ya. Di seluruh dunia ini penelitiannya banyak banget yang untuk diabetes itu. Dikumpulkan itu ada lebih dari 1.700 tanaman yang punya manfaat anti diabetes. Referensi yang saya punya itu baru mengumpulkan sekitar 500 lebih, hampir 600 tanaman. Itu yang seluruh dunia itu ya, Dok? Yang secara penelitian potensinya itu benar-benar terbukti. Kemudian zat aktifnya itu juga terdeteksi. Ya, jadi bukan katanya-katanya ya, tidak sekedar kata-katanya. Ya. Jadi ini ada penelitiannya. Ada penelitiannya. Kalau kita di Herbalindo Utama kan memang kita berusaha ilmiah ya. Jadi setiap bahan yang kita formulasikan itu memang ada dasar penelitiannya. Itu kan kita memang seperti itu ya. Iya, betul sekali. Budaya di perusahaan kita kan seperti itu. Nah, ini 1.700 herbal ini kan luar biasa sekali. Banyak banget itu. Dari yang rasanya bisa ditolerir sampai yang rasanya pahit tadi. Pahit banget ya. Tapi mayoritas pahit, Dok. Memang kalau kita filosofi pengobatan memang seperti itu. Jadi kalau orang yang dia gangguan kelebihan manis, obatnya ini pahit. Ini cara dan ya. Ilmu Titan ya. Dan memang herbal yang punya khasiat anti diabetika memang kebanyakan pahit. Contoh aja ya, yang kita punya di kebun herbal itu ada sambiloto, mimba, kemudian brotowali, kemudian daun pepaya itu juga pahit. Yakon itu juga itu juga sama kan ya. Hampir semuanya brotowali pahit banget. Pare juga pahit ya. Itu semuanya memang latar belakangnya kebanyakan pahit. Tapi ini hanya salah satu cara saja untuk memudahkan. Kalau biasanya kita tidak disclaimer setiap yang pahit itu selalu punya khasiat itu. Bisa aja pahitnya beracun, bisa jadi kan. Kayak gitu. Kayak akarnya brotowali kan beracun, Dok. Nah itu. Jadi nggak boleh dipakai. Jadi jangan dipakai. Kalau batangnya boleh. Betul ya, Dok. Kayak gitu. Nah, itu yang pahitan. Tapi tidak menutup kemungkinan herbal-herbal yang lain. Contoh nih yang masih bisa dimakan kayak gitu. Ubi jalar itu punya khasiat juga untuk ubi jalar diabetika. Ubi jalar itu ketela. Iya. Istilahnya. Bukan, Dok. Apa? Ketela itu pohon, singkong gitu. Singkong. Ubi jalar ini kayak ubi cilembu yang menjalar, Dok. Iya, itu ketela sih kalau di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu ketela. Beda. Tapi mungkin sebutan ketela dikenal lain ya, mungkin ketela singkong. Iya, memang uniknya
tanaman herbal itu masing-masing daerah memiliki namanya sendiri-sendiri. Iya. Nah, ketela ini memang sudah umum digunakan bagi penderita diabetes menggantikan nasinya, Dok. Iya, menggantikan nasinya. Dan Tapi ternyata ini juga punya khasiat. manfaat Nanti kita anti-diabetes. kan. Luar biasa ya. Nanti kita akan singgung di situ. Baik. Apalagi, Dok, ini, Dok? Ini masih di mana ini? Tapi kalau ketelanya dikolak gitu, enak. Kolak itu pakai gula merah gitu. Iya. Jadi dari gulanya ya, dari gulanya. Bukan dari ketelanya. Walaupun mungkin kalau gula-gula selain gula rafinasi ya, yang alami seperti itu, gula aren gitu ya. Secara indeks glikemik mungkin berbeda. Lebih rendah ya. Ya, tapi sebenarnya juga itu tetap gula. Kita harus sadari, kita makan tetap harus diukur lah ya, Dok. Tetap harus diukur. Kita makan karbohidrat apapun bentuknya, makan kentang, itu pun gula gitu loh. Jadi nasi juga gula, Dok. Persepsi yang harus kita luruskan, gula itu tidak harus dalam bentuk gula pasir kayak gitu, atau gula Jawa, atau gula aren, atau gula cair. Yang harus kita luruskan itu namanya gula tuh karbohidrat. Jadi karbohidrat apapun bentuknya, entah itu dalam bentuk tepung-tepungan, tepung singkong, tepung terigu, tepung ketan, itu semua gula. Atau makanan yang masih dalam bentuk belum masuk proses fabrikasi, itu tetap gula. Ketela, singkong, kentang masih utuh, itu gula semua. Karena karbohidrat. Nah, ini kita agak mundur dikit ya. Sebenarnya berapa sih ambang batas terdiagnosa untuk DM tipe 2 ini harus dikenali juga, karena nanti penting ya. Jadi kalau kayak gula darah puasa itu batasannya 126 mg. Ini angka ini ya di laboratorium. Iya. 126 mg per desiliter untuk gula darah puasa ya. Dan kalau gula darah sewaktu itu lebih dari 200 mg per desiliter. Kalau HbA1c ya lebih dari 6,5%. HbA1c ini kan kalau sekarang kan dipakai ya, karena dia menunjukkan riwayat 3 bulan terakhir. Ini berkaitan dengan gula yang ada di protein yang berkaitan dengan heme di hemoglobin ya. Iya. Jadi usia hemoglobin itu kan sekitar 120 hari. Jadi kalau misal sebelum terjadi kerusakan itu, makanya dia mencatat riwayat 3 bulan terakhir. Usianya kan tadi 120 hari. Baik, kita lanjut ke mekanisme ini ya, antidiabetika umum ya. Slide ketiga, Mas. Setelahnya. Wah, ini teman-teman kita udah kayak di kelasnya. Tapi ini kelasnya kedokteran ini ya. Enggak lah, ini sebenarnya. Tapi teman-teman, kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan atau hal menarik yang ingin disampaikan ke Dr. Didit, boleh loh nanti ketik di kolom ini obrolan. Nanti insya Allah kalau ada waktu akan kita bacakan dan akan diberikan feedback oleh Dr. Didit. Ya. Ini contohnya. Ini apa, Dok, ini, Dok? Nih di habis ini, Mas. Yang setelahnya, Mas. Oke, ini mekanisme antidiabetik ya. Bawahnya lagi coba. Nah, yang tadi sebagian udah saya singgung ya, peran beberapa organ tadi ya, 8 organ tadi. Gambaran umumnya seperti itu. Jadi nanti itu berkaitan dengan fungsi-fungsi tiap organ itu yang menyebabkan diabetes tipe 2 tadi. Nah, ini nanti akan kita hubungkan dengan di mana peran herbalnya. Ini contohnya ini. Yang itu di bawah. Bisa dibesarin, Mas. Viewport berapa itu? Viewport yang pertama di bawah ini tadi. Naik dikit, Mas. Nah, itu yang di herbal. Nah, itu. Geser dikit. Ini contohnya. Ini yang berkaitan dengan regenerasi sel beta pankreas. Sel beta pankreas tadi apa? Yang menghasilkan hormon insulin. Ini contohnya. Contoh di situ kayak brotowali. Dia punya kandungan aktif borapetol B. Nah, dia
Ini batangnya ya dok ya? Iya, Batang batangnya. brotowalinya. Batangnya, tapi itu gambarnya itu ya sama daunnya ya. Biasa. Promnya. Enggak, promnya udah benar. Gimana sih kamu nggak bener itu? Oke dok, silakan dok. Nah, jadi di situ di Brotowali itu ada Brapetol B. Oke. Ini salah satu kandungan salah di satu. brotowali. Dia bekerja sebagai apa? Dia punya khasiat untuk meregenerasi sel beta pankreas. Kemudian kayak di bawang putih ada kandungan aktif namanya alisin. Dia juga bekerja untuk meregenerasi sel beta pankreas. Apalagi itu Bidara. Kristin itu. Yeah. Di bidara Arab ya. Itu juga bisa. Dia punya khasiat untuk meregenerasi. Kemudian ada juga yang dia untuk memberikan perlindungan sel beta dan regenerasi sel beta pankreas. Itu contohnya kayak di Sambiloto Androgapolit tuh. Dia meregenerasi sel beta pankreas sekaligus dia juga merangsang sel beta pankreas untuk memberikan perlindungan. Melindungi. Jadi kalau udah rusak. Rusaknya tadi yang di awal tadi saya bilang, saya ceritakan kalau glukosa di tubuh itu terlalu lama menumpuk, tadi Pak Ani banyak terus itu kan, banyak terus, akhirnya kan nanti dia akan menyebabkan sel beta pankreasnya capek lama-lama kan dia produksinya turun, terjadi kerusakan. Nah ini fungsinya seperti itu bekerjanya, ada penelitiannya dong. Gitu, Sambiloto. Tadi saya sekilas menarik, ada tulisan rambut jagung, coba materinya ditampilkan lagi Mas. Nah ini di sampingnya Sambiloto, rambut jagung. Ternyata ini berkhasiat, ada khasiat anti diabetes juga ya dok ya? Ada khasiatnya. Dia malah ini loh, dia khasiatnya nggak cuma satu, dia ada berapa khasiat. Ini kalau di sini ini saya kelompokkan dia meregenerasi sama melindungi sel beta pankreas. Dia berkhasiat loh. Dia jarang ya produk yang ini ya di hampir ya mungkin sudah ada, tapi sudah ada, tapi kelihatannya belum jarang banget atau mungkin belum ada yang terangkat. Nah itu. Ini mungkin belum diangkat jadi salah satu potensi juga. Karena padahal selama ini produksi jagung kita tuh mungkin cukup banyak ya. Kenapa ya? Karena yang jagung ini dipakai untuk pakan ternak, untuk unggas. Ya kalau jagungnya sendiri kan sudah banyak digunakan sebagai bahan baku untuk produk olahan lainnya, misalkan diolah lagi ke tepung. Ke tepung bisa jadi jagung, tepung maizena dan sebagainya. Artinya apa? Artinya kan kebutuhan masyarakat itu kan tinggi ya. Belum lagi yang kayak sekarang nih ya. Trennya kan sekarang orang makan ini ya, godokan ya. Iya. Terebusan. Polo pendem gitu kan. Nah sekarang kita sering banyak dok kalau kita jalan-jalan nih di Car Free Day atau di alun-alun di sebuah taman gitu kan, kita selalu sering nemuin bolo pendem. Nah iya tuh. Ternyata memang ini lagi digalakkan, lagi banyak tren. Iya kata beralih ini. Beralih ke makanan polo pendem yang serba digodok gitu kan, umbi-umbian. Hemat energi ya. Ya meskipun kalau kita hitung-hitung secara nilai ekonomis juga nggak ekonomis ya, tapi kita melihat dari sisi manfaatnya. Dari sisi ini ya, kita lihatnya untuk kebutuhan kesehatan untuk investasi tubuh kita. Betul. Jadi kalau kita bicara investasi tubuh kita itu kadang kita udah nggak nalar. Wah, yang penting badan sehat. Nah, akhirnya kan tren itu gampang banget tumbuh kan. Nah, ini teman-teman nanti kalau belanja di Polo Pendem, lihat jagung rebus, lihat ketelahan itu di jalan. Jagung rebus tadi itu, yang jagung rebus, rambutnya jangan dibuang gitu. Ikut dimakan dok atau gimana ini? Enggak ya, sebenarnya kan ini kalau mentahnya ya, mungkin perlu nanti perlu develop riset untuk jadi produk finishnya. Jadi nanti mungkin ketika masih mentah dikumpulkan, kemudian direbus, air rebusannya nanti bisa diminum. Nah ini yang bisa punya efek. Ini menarik jadi salah satu insek material yang unik gitu. Iya. Material yang unik. Kalau tadi terkait dengan umbi jalar tadi dok, selain umbi jalar ini memang digunakan sebagai pengganti makanan, pengganti nasinya kalau kita sebut para teman-teman penderita diabetes itu. Tadi disinggung juga ubi jalar ini punya manfaat anti diabetes. Barangkali bisa diterangkan lebih lanjut dok.
seperti apa? Iya. Jadi kita harus harus bedakan ya. Kadang kita berpikir setiap obat itu harus dalam bentuk ekstraksi. Ya kan? Kalau bicara ekstraksi nanti bicara dengan sediaannya apa. Gitu kan? Bentuknya ya, sediaan itu bentuk maksudnya ya, kapsul kah atau apakah dalam bentuk kapsul kah atau dalam bentuk cair kah, serbuk seduh atau kah? serbuk seduh kayak gitu, atau celupan. Itu kan semua itu namanya sediaan. Jadi apa yang akan kita konsumsi itu kan bentuk sediaannya namanya. Nah, kita harus luruskan dulu persepsinya. Tidak setiap sediaan itu harus dalam bentuk harus ekstraksi. Contoh kayak tadi ubi jalar. Apakah ubi jalar itu harus diekstrak untuk bisa dapatkan khasiat antidiabetikanya? Kan tentu tidak. Orang kita makan aja itu bisa gitu loh. Dan kita bisa dapatkan apa khasiatnya. Yang kedua, di herbal itu umumnya kita tidak mengandalkan hanya satu khasiat dari satu zat aktif saja. Contoh kayak misal kayak gini, alisin punya khasiat apa? Nanti kan alisin berkaitan dengan fungsi untuk antihipertensinya misal kayak gitu. Tapi alisin ini tadi bahan aktif yang ada di bawang ya, teman-teman. Di bawang. Contoh lagi kayak di Sambiloto ada androgapolit, ada andrograpolit beta apa itu? Saya lupa. Androgapolit itu gugus aktif andrograpolit itu kan ada berapa? Ada 3 atau 4 ya, atau 5 itu. Ya itu kan tidak hanya khasiat itu saja yang kita ambil. Kalau sudah masuk ke fabrikasi kayak gitu, kadang kita berpikirnya hanya satu bagian itu yang berkhasiat. Padahal tidak juga. Karena dengan multi khasiat itu, nggak cuma mengandalkan satu zat aktif, itu efeknya bisa multi gitu loh. Bisa lebih bagus. Bisa lebih bagusnya tuh dalam artian khasiat yang kita dapatkan dengan dosis yang agak rendah tadi itu bisa banyak. Bisa saja itu nanti punya khasiat untuk antihipertensinya. Padahal yang kita maukan untuk anti diabetesnya. Terus kemudian nanti bisa untuk mengurangi peradangan, misal di persendian. Jadi satu konsumsi herbal itu kadang mempengaruhi yang lain. Kalau kita misal di pengobatan yang disclaimer dulu nih, ini bukan masalah lebih bagus mana obat kimia atau obat herbal, bukan itu poin pembahasan kita. Contoh kayak misal di obat hipertensi kita pakai yang ACE inhibitor kayak gitu, captopril. Misal itu kan hanya satu zat aktif yang di situ yang disorot kan ya. Tapi kalau di kita di herbal yang kita gunakan kayak gitu kan khasiatnya banyak. Contoh misal kayak ini patian kebu. Patian kebu itu dia punya secara penelitian dia punya khasiat serupa dengan ACE inhibitor. Tapi mirip kan dengan captopril ya. Ya, mirip dengan captopril. Kita masih bisa gunakan juga patian kebu itu untuk anti peradangan kayak gitu. Untuk antiinflamasinya. Untuk antiinflamasi itu. Artinya khasiatnya nggak cuma satu. Contoh kayak tadi ubi jalar kayak gitu. Ubi jalar itu dia punya khasiat untuk apa tadi? Kan untuk meregenerasi sel beta pankreas juga. Nah, khasiatnya nggak cuma itu, ada banyak. Ini coba masuk langsung ke ubi jalar, Mas. Ke slide slide ke-4. Viewport 2. Ini nih. Slide 4, Viewport 2. Nih. Ubi jalar ini dia punya khasiat untuk apa? Untuk mengatasi sensitivitas insulin. Insulin tadi kalau udah resisten, itu kan udah nggak sensitif ya. Ibaratnya kayak tadi, gerigi kuncinya udah rusak kayak gitu, akhirnya nggak sensitif. Nah, dia meningkatkan sensitivitas insulin. Kemudian regenerasi sel beta pankreas. Akhirnya kan nanti produksi insulin meningkat, gitu kan. Kemudian dia di saluran pencernaan itu ada yang kanan itu, ada GLP-1 yang kaitannya dengan hormon inkretin tadi, yang berkaitan dengan nanti rasa lapar, rasa kenyang. Kemudian dia yang
nanti menimbulkan men-trigger insulin nanti dikirim. Iya. Nah itu. Nah ini belum lagi ke perlindungan jaringan. Ini khasiatnya nggak cuma satu. Ini yang tadi pertama tadi ya, tidak setiap itu harus dalam bentuk kesediaan ekstraksi. Lalu yang kedua, satu tanaman itu bisa multifungsi. Kayak gitu. Dan ini salah satu keunggulan dari bahan herbal ya. Keunggulan bahan herbal yang itu tidak dimiliki secara umum ya oleh bahan kimia. Tapi bahan kimia juga punya keunggulan sendiri. Obat dokter itu tidak dikonsumsi dalam jumlah yang besar. Dosis sedikit aja sudah berefek sistemik. Betul. Jadi masing-masing punya tempatnya lah. Nah, kalau kita bicara terkait dengan ubi jalar ini, Dok, apakah kita bisa generalisir jenisnya ubi jalar atau ada jenis-jenis tertentu yang memiliki manfaat yang lebih oke lah dibilang gitu secara kandungan zat aktifnya ya. Nah, itu yang pertama, Dok. Kemudian yang kedua terkait dengan tren yang saat ini produk herbal ini bukan produk herbal tapi lebih ke produk pangan fungsional yang saat ini cukup banyak berkembang, produk-produk pangan yang dia arahnya ke arah meal replacement seperti mungkin zat pati, terus grain, multigrain seperti itu yang dia kaya serat. Apakah ini juga bisa kita kembangkan juga sebagai arahnya ke anti diabetes atau dia punya fungsi sebagai pendamping saja itu? Oh iya, baik. Kebetulan ini yang saya ambil referensi penelitiannya berkaitan dengan ubi jalar putih ya. Ubi jalar putih ya? Iya, kan ada berapa varian kan. Ada yang ungu, ada yang kuning gitu. Oranye ya? Oranye, bukan kuning. Hingga oranye. Nah, kalau secara umum sih yang ungu biasanya herbal-herbal yang dia berwarna ungu biasanya ada pigmen yang namanya antosianin. Nah, itu nanti yang berhubungan dengan khasiat antioksidan. Secara umum. Secara umum ya, warna-warna ungu kaya akan antioksidan. Kayak menarik. Ini ya. Bunga blackcurrant, rosella, telang kayak gitu. Terus kemudian secang, daun ungu. Secang bisa masuk juga. Secang merah ya, tapi itu ada khasiat antioksidannya juga. Nah, yang ungu-ungu tuh rata-rata ada pigmen antosianinnya yang dia berkaitan dengan khasiat antioksidan. Nah, ini kebetulan yang putih itu tadi ya, menjawab pertanyaan yang tentang ubi jalar yang mana. Terus kemudian yang berkaitan dengan tren sekarang. Tren sekarang yang kaitannya dengan bahan pangan yang edible kayak gitu, yang khasiatnya ke antidiabetika ya. Sebenarnya bahan pangan yang edible, yang bisa dimakan itu banyak yang punya khasiat antidiabetika. Dari serealia, dari polong-polongan. Serealia ini biji-bijian ya? Biji-bijian. Kita kan kenalnya biji-bijian itu kan kayak beras ya. Padahal sebenarnya biji-bijian itu banyak. Kalau orang nenek-nenek kita zaman dulu ya tuh kenal yang namanya, pernah lihat jali nggak? Jali tahu. Jali ya. Kadang kalau dulu waktu saya kecil. Jali ya, bukan jeli. Jali ya. Jali yang bijinya sebesar biji jagung gitu. Iya. Itu nanti biasanya kan ini ya, dibikin dirangkai pakai benang, buat dibikin mainan, kadang bikin kalung. Kalau sekarang mungkin jarang ya, kita lihat tanaman jali karena tanahnya mungkin nggak ada. Nah, kalau dulu itu jali itu dibikin makanan, jali nanti direbus kayak itu jadi makanan. Kemudian ada jewawut, ada jelai, ada sorghum. Itu semua kan biji-bijian ya. Kayak yang misal di Gunung Kidul itu. Ada sorghum. Dia tahan cuaca panas kayak gini ya. Di Gunung Kidul kan relatif kering tempatnya. Sorghum bisa tumbuh. Bahkan di batu-batuan kayak gitu dia masih di sela-sela batu-batuan dia masih bisa tumbuh. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Kenapa? Contoh aja ya. Saya yang dari itu ya. Itu sorghum ya contohnya, atau yang lain yang dia ketika dimasak itu dia nanti ketika dimasak dia nanti akan mencairkan ya, campur air dimasak, didinginkan sebentar itu nanti akan jadi gel. Bayangkan sekarang kalau itu kita konsumsi masuk ke lambung kita.
kita makan berapa itu perut udah kenyang. Kenapa? Karena dia ngembang. Dia nyerap air. Masanya bertambah ya, menyerap air. Menyerap air, ngembang. Positifnya apa? Ketika perut penuh, nafsu makan kan berhenti. Iya. Kalau nafsu makan berhenti, otomatis kan nggak makan lagi. Iya. Gula darah kan turunnya. Potensi ngemilnya. Potensi ngemil. Potensi penambahan gula darah dari ngemil berkurang ya. Potensi, iya, itu jadinya berkurang. Tapi ada efek yang lain ketika nanti dia masuk ke saluran cerna. Ketika masuk ke saluran cerna, ternyata dia memicu peningkatan sensitivitas insulin. Nah, ini yang kita harapkan dia punya efek antidiabetika, memicu sensitivitas insulin. Kemudian nanti dia merangsang yang itu hormon inkretin tadi GLP-1. Akhirnya kan kenyang ya, nggak makan lagi gitu kan. Insulin juga nanti ini ada glukosa, tapi jumlahnya dikit, insulinnya dikit aja gitu. Oke. Kayak gitu. Belum lagi yang dari efek ini, Pak Anim. Iya, apa itu? Di situ seratnya kan tinggi ya, baik serat yang larut air maupun serat yang tidak larut air. Ya kan? Iya, betul. Nah, seratnya yang tidak larut air, akhirnya kan yang tidak mudah larut, akhirnya kan dia nggak mudah tercerna. Ini ternyata di saluran pencernaan itu akan terjadi fermentasi. Terjadi fermentasi, kemudian nanti dia nanti pecah kan jadi asam lemak itu. Akhirnya nanti yang berkaitan dengan sensitivitas insulin tadi tercerna. Jadinya akhirnya kan lebih ya di saluran cerna itu selain ngangkut kotoran-kotoran makanan, sisa makanan yang tidak tercerna, ngikat air sama di lumen usus itu kan kadang ada sisa tinja ya enggak nih. Ya, itu nggak habis dibuang. Ibaratnya kayak sapu gitu. Iya. Di situ itu serat-serat itu bekerja sebagai sapu, kemudian dia nanti terfermentasi, nanti berkaitan dengan peningkatan sensitivitas insulin. Iya. Makanya saya jadi paham kenapa produk-produk yang kaya akan fiber atau serat itu digunakan juga kalau dalam istilah produknya sebagai detox pencernaan. Iya. Itu. Dan produk-produk detox pencernaan yang dari berbasis fiber atau serat ini juga memiliki manfaat anti diabetes. Ya, betul ya, Dok? Ya, seperti itu. Luar biasa. Jadi kenapa otot itu, baik otot maupun yang di saluran cerna itu jadinya resisten? Salah satunya ternyata di tempat insulin itu harus buka pintu, kuncinya tadi berfungsi tadi, itu tertutup, ada kotoran, ada lemak kayak gitu. Itu yang menghalangi. Jadinya kan sama kayak misal kita pegang tangan kita berminyak ya, cuci tangan nggak pakai sabun. Iya, nggak bersih. Nggak bersih, kan kita masih ada. Nah, itu sama. Betul. Jadi kita nyentuh sesuatu, kalau kita ada lapisan lilin atau lemaknya di situ, kan kita nggak sensitif kan ya? Ya kurang lebih kayak berarti gitu. Harus dibersihkan. Dibersihkan dulu. Kenapa fungsinya itu? Yaitu fungsinya untuk membersihkan saluran pencernaan, meningkatkan sensitivitas insulin. Itu yang dari bahan pangan yang serealia tadi. Iya. Jadi kembali ke pembahasan tadi, tidak setiap makanan atau sumber herbal kayak gitu tidak harus dalam bentuk ekstraksi. Contoh lagi, ini yang di luar topik nih. Oke. Habatus sauda tanpa diekstrak pun berkhasiat tidak? Berkhasiat. Malah gitu. Yang disebutkan kan tidak disuruh diekstrak. Nah, itu. Iya, Dok, ya benar ya. Iya, benar. Hanya disuruh makannya habatus sauda, bukan ekstrak habatus sauda. Dan ini sejalan juga, Dok, di regulasi perizinan produk di BPOM maksudnya. Di BPOM sendiri juga ada salah satu syarat yang di situ menyebutkan bahan alam ada yang diperbolehkan digunakan dalam bentuk awalnya, artinya tidak melalui proses ekstraksi. Iya. Terutama untuk sediaan-sediaan yang sifatnya masuk dalam formulasi kayak kapsul, cairan, dan sebagainya. Ini kita bicara bahan alam, obat tradisional ya, bukan yang ke produk pangan. Nah, ternyata memang dari empiris pun di beberapa bahan alam itu menyebutkan lebih memiliki manfaat ketika produk itu tidak diekstraksi gitu. Nah, salah satunya yaitu yang dokter sebutkan, habatus sauda. Habatus sauda ini oleh
regulasi ada beberapa yang bisa digunakan sebagai sumber bahan baku. Boleh diekstraksi jadi ekstraknya dan digunakan, itu bisa didaftarkan di BPOM. Boleh juga diambil minyaknya, boleh juga dalam bentuk aslinya biji ataupun yang di powdering aja, dikecilkan partikelnya jadi saja. serbuk. Ya, selain itu juga ada kayak bahan-bahan protein hewani, seperti beberapa bahan kayak apa namanya dari gabus, ikan gabus yacana, ada beberapa dari teripang, gamat, emas itu juga bisa digunakan dalam bentuk powder awalnya, artinya tidak melalui ekstraksi gitu. Jadi dan ternyata memang secara tinjauan ininya juga ada. Betul ya dok ya. Memang seperti itu. Gitu. Kita misal kita kenal kayak seledri kayak gitu ya. Ketika dibikin jus kayak gitu bisa untuk menurunkan tensi ya. Anti hipertensi. Ya itu kan tidak harus dalam bentuk ekstraksi, dalam bentuk kapsul ya. Kayak gitu. Jadi luar biasa sebenarnya insight-nya, pilihan kita mau develop produk ini dalam bentuk apa. Mungkin kalau mungkin ini dok, tren itu sih. Kalau bentuk kapsul itu relatif orang melihat, oh ini obat dok ini dok, ini obat ini gitu. Langsung persepsinya kalau persepsinya obat ini, saya nggak sakit kok gitu. Nggak sakit. Mau jaga produk ini, saya nggak sakit gitu loh. Kelebihannya kenapa? Tadi yang bicara masalah tadi ya, populasi yang penderita diabetes tadi ya, 20 juta tadi. Sementara ada kondisi yang mau masuk ke ruang kelas nih, ruang kelas diabetes yang beresiko dan pre tadi. Itu kan sebenarnya pasar juga ya untuk edukasi, untuk berikan promosi produk seperti itu. Itu kan juga potensial. Masuk ke situ juga. Artinya pasarnya tadi sebenarnya tidak hanya 20 juta, tapi lebih dari situ. Tinggal masalahnya kesediaan obatnya. Apakah orang yang pre-diabetes tadi, yang dia tidak merasa sakit, dihadirkan kapsul itu? Memang ada sebagian orang yang dia berpikir, aku untuk pencegahan, minum. Tapi kan tidak semua orang berpikir seperti itu kan ya? Betul. Kalau nggak sakit nggak minum obat gitu loh. Lebih ke gaya hidup. Iya, ke gaya hidup. Sementara persepsi yang di masyarakat kalau minum obat, minum kapsul itu artinya sakit. Sakit itu. Jadi harus logikanya kita balik supaya bagaimana dia mau mengkonsumsi itu tapi tidak dalam bentuk sediaan obat. Ini yang menarik nih. Kita singgung tentang jagung. Ke slide 6, Mas. Coba kita masih ada waktu nggak apa-apa ya Mas Rohman? Udah ada pertanyaan belum Mas Rahman? Belum ada. Belum ya, teman-teman kalau ada pertanyaan di penghujung sesi ini bisa sambil jalan ya. Iya, jalan aja, bisa di-share di obrolan di chat. Insya Allah kita bacakan. Ini jagung. Kita singgung ya. Di jagung ini dia punya khasiat yang lebih dari satu ya. Contohnya kayak ini, yang pertama, aldose reduktase. Aldose reduktase itu nanti akan kaitannya dengan metabolisme pembentukan sorbitol itu loh. Kan dalam jangka lama sorbitol itu kan untuk tubuh kita kan tidak bagus ya. Kandungan sorbitol di tubuh kita. Nah, ini fungsi dia bekerja di situ. Jadi ada kandungan hirsutrin yang di rambut jagung itu yang dia menghalangi competitive inhibition. Jadi menghalangi pembentukan sorbitol nantinya. Pada akhirnya gitu. Menghambat enzim aldose reduktase ini loh. Ini sorbitol beracun. Kalau racun dan sorbitol ini nanti akan menyebabkan kerusakan di tubuh kan. Nah, dengan konsumsi rambut jagung ini yang sudah direbus tadi ya, akhirnya diminum, itu diharapkan bisa mengurangi resiko pembentukan sorbitol itu. Penelitiannya ada loh. Ada. Menarik. Rambut jagung ini ibaratnya kalau saya gambarkan nih, kita bisa paling mudah bikin sediaannya dalam bentuk produk seduhan seperti teh gitu loh, dok. Rambut jagung kering, seduhan, tidak harus godok gitu ya. Bisa juga ya dok sebenarnya. Bisa. Itu menarik sekali nih. Salah satu resource bahan alam yang belum banyak, bahkan mungkin belum banyak digunakan, juga mungkin belum banyak orang tahu ini dok. Iya. Kemudian dia juga ke sel beta pankreas, dia juga memperbaiki sel beta pankreas ya. Artinya apa? Nanti kan memulih dia di situ
ke pemulihan, jadi ke perbaikan sel beta pankreas. Kadang kan kita berpikir kalau udah rusak ya rusak. Beda dengan kondisi autoimun ya. Kalau autoimun itu kan kekebalan tubuh menyerang sel beta pankreas, artinya kerusakannya terjadi terus-terusan ya, kayak gitu. Nah, pada DM tipe 2, kerusakan itu kan karena pemakaian digas terus gitu loh. Sel beta pankreasnya digas terus. Nah, ini dengan konsumsi herbal-herbal yang dia bekerja untuk memperbaiki sel beta pankreas, itu diharapkan sel beta pankreas membaik, produksi insulin meningkat. Nanti apakah hanya itu aja yang harus dikonsumsi? Ya tentu tidak. Kan masih harus meningkatkan sensitivitas insulinnya di tingkat selnya, kemudian memperbaiki saluran pencernaannya, kan semua ya. Nggak cuma itu. Gaya hidupnya juga diubah. Nah itu. Luar biasa sekali, Dok. Tidak terasa ini kita sudah cepet banget ya. 60 menit ngobrol terus. Ngobrol, Dok. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Teman-teman barangkali ada pertanyaan, kami persilakan. Atau mungkin nanti kalau misalkan belum sempat ditanyakan bisa japri via WA ke kami. Nanti insya Allah akan kita teruskan ke Dokter Didit untuk ditanggapi. Terakhir, Dok. Terkait dengan tanaman dan diabetes. Kesimpulannya atau mungkin ini, Dok, kita kira-kira ini di dunia usahanya ya, di dunia usahanya, Dok, bukan di versi penderitanya. Ada salah satu fakta, saya sebut fakta karena memang kenyataannya seperti itu. Kita kadang dalam mendevelop sebuah produk itu tidak selalu memperhatikan formulasi atau manfaat. Ada juga kita mempertimbangkan ini diterima atau tidak rasanya itu, Dok. Nah, ini nasihat untuk kami, Dok. Kira-kira yang terbaik ini gimana, Dok, kita mendevelop produk dalam bentuk sediaan yang seperti apa sehingga kita tidak hanya fokus juga di kualitas, di manfaat produknya ya, tapi produk ini bisa keterterima. Saya ambil contoh kayak produk Cerealia tadi ya, kayak produk yang kita bentukkan minuman serbuk kah atau dia dalam bentuk pangan fungsional. Tentu kita harus memperhatikan rasa. Tapi di sisi lain kita juga memperhatikan manfaat. Itu. Nah, tips-tips atau nasihatnya ini untuk kami, Dok, biar kita juga produknya laku tapi secara manfaat konsumen sebenarnya mendapatkan gitu. Bukan janji semu. Seperti apa, Dok? Kalau kita bicara, kita ngelihatnya dari sisi bisnis ya. Jadi ada value proposition canvas kayak gitu ya. Di situ kan ada 3 hal penting kan. Ada pain, ada gain, ada job yang mau diselesaikan apa. Jadi kita harus perhatikan apa yang menyebabkan konsumen itu akan terlukai. Apa yang menyebabkan konsumen itu akan dia punya capaian apa yang dia inginkan, gain. Sama yang dia punya tugas apa yang mau diselesaikan. Kita mungkin menyelesaikan. Seorang itu dia punya gain tertentu, berat badan ideal misalnya gitu. Kita bisa penuhi itu, gain. Kemudian jobnya terselesaikan. Misal dia jadi rajin berolahraga, misal kayak gitu, dengan produk kita. Tapi apakah pain ini akan terselesaikan atau tidak? Jangan-jangan dari produk yang kita bikin, tercapai sih berat badan turun. Tercapai waktunya dia berolahraga, durasinya meningkat kayak gitu. Tapi dari sisi rasa yang menyebabkan pain, nggak enak rasanya. Masuk nggak nih? Nggak repeat ya? Ya itu nggak repeat, akhirnya kan nggak jadi. Dan ini kan butuh survei yang namanya survei pasar ya. Mungkin kita bisa lihat lah, nanti bisa survei kayak misal dari Google Trend kayak gitu. Kita bisa lihat trennya saat ini apa sih produknya. Kalau misalnya itu yang berkaitan dengan misal teknologi, ini jam tangan yang seperti apa sih yang baru dibutuhkan. Kalau yang kaitannya dengan teknologi yang bersinggungan dengan bidang
kesehatan. Jam tangan seperti apa sih yang sekarang ini diminati yang berkaitan dengan kesehatan? Oh, di situ mungkin harus ada smartwatch gitu, mendeteksi tekanan darah, kemudian detak jantung. Sama seperti itu. Sebenarnya produk apa yang secara kelas itu berpotensi di masyarakat? Contoh kayak misal kayak gini tadi. Kita bahas masalah diabetes mellitus kayak gitu. Apakah setiap produk itu hanya yang akan kita sasar itu hanya penderita diabetes saja? Kan pasarnya jadi terbatasi. Kita perluas kayak gitu. Yang ke pre-diabetes. Tapi kan masalahnya lebih baru lagi. Apakah itu masyarakat mau menerima? Kan tidak semua bisa menerima. Yang bisa diterima, contoh misal kayak propolis dalam sediaan cair. Kalau di kapsul mungkin jarang ya. Ada, tapi jarang yang bentuk sediaan serbuk propolis. Tapi kebanyakan orang minum sediaan cair propolis yang ditetes itu masih bisa mentolerir. Tapi kan tidak seperti itu untuk yang lain. Coba kayak misal daun insulin diekstrak, itu pahit. Apakah? Iya, sambiloto diekstrak cair. Apakah setiap orang mau konsumsi? Belum tentu. Terus apakah orang mau konsumsi dalam bentuk serbuk? Ya belum tentu juga, karena dia tidak merasa sakit. Kan kita tadi ekspansi pasar ya. Kita ekspansi pasar. Belum tentu mau konsumsi itu, gitu loh. Artinya kita bisa pilih sediaan yang lain, yang mungkin lebih bisa ditolerir kayak gitu. Yang dari sisi kebiasaan itu dia pasien tidak merasa pain tadi, tidak merasa harus minum obat. Tapi tujuannya tercapai, gula darahnya turun. Itu. Tapi ini catatan saya ya. Catatan saya, kita harus bedakan. Tidak setiap penelitian yang tadi saya sampaikan, meskipun itu sebagian masih dalam kelas laboratorium, itu secara berefek klinis. Tadi makanya saya disclaimer, tidak setiap orang itu sama nanti kan. Jadi ini butuh referensi lebih ketat lagi dalam hal ini. Baik, terima kasih sekali Dr. Didit atas waktunya dan bincang-bincangnya. Luar biasa, kayaknya kalau hanya 1-2 jam itu nggak bakal cukup ya, Dok ya. Mungkin akan kita sambung lagi di episode selanjutnya dengan bahasan yang lebih asik lagi, lebih dalam lagi. Terima kasih Bapak, Ibu, teman-teman Mitra Herbalindo Utama yang telah setia mengikuti live talk kali ini. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini menjadikan insight baru untuk bidang usaha kita, terutama meningkatkan sales atau meningkatkan daya saing dari produk kita. Bahkan juga kita bisa dapat insight untuk develop produk baru dengan potensi itu tadi dari tanaman herbal dan kaitannya dengan penyakit metabolik terutama diabetes. Kita berada di penghujung acara. Saya Aning Fatoni Arianto mewakili teman-teman yang bertugas di pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu di episode Live Talk selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok.